Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Mutmainah. Saya dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya di ulangan tengah semester ini pada mata kuliah Filsafat Islam. Adapun pertanyaan atau soal nomor 1 yaitu jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam? Untuk jawaban nomor 1, Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf muslim pada abad ke-9 yang mengembangkan konsep yang menghubungkan filsafat dan agama dengan keyakinan bahwa keduanya ini saling melengkapi. Al-Kindi ini berargumen bahwa filsafat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dengan menggunakan akal dan logika. Menurut Al-Kindi ini, filsafat ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menjelaskan keyakinan-keyakinan agama. Nah, Al-Kindi ini percaya bahwasanya kebenaran yang ditemukan melalui akal dan penelitian filsafat ini tidak bertentangan dengan wahyu. Nah, Al-Kindi juga menekankan pentingnya menggunakan rasio untuk memahami atau menggunakan logika ini untuk memahami konsep-konsep metafisik dalam agama seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Nah, dengan demikian bahwa Al-Kindi ini melihat filsafat sebagai sarana untuk mencapai kebenaran yang lebih universal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan iman dan praktik religius. Nah, lalu lanjutkan nomor 2. Adapun soalnya, Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas, apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Adapun jawaban soal nomor 2 yaitu Al-Razi ini merupakan seorang filsuf dan ilmuwan muslim yang terkenal dengan pendekatan rasional dalam etika dan moralitas. Nah, Al-Razi ini berpendapat bahwa moralitas ini tidak hanya bersumber dari wahyu saja atau tradisi, tetapi juga dari akal dan pengalaman manusia. Dalam pandangannya, tindakan etis harus didasarkan pada pertimbangan rasional tentang kebaikan dan keburukan. Salah satu aspek kunci dari etika Al-Razi adalah penekanan pada kebahagiaan sebagai tujuan utama kehidupan. Nah, Al-Razi ini percaya bahwasanya tindakan moral harus diarahkan pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Al-Razi ini mengadvokasi gitu bahwa moralitas ini bersifat universal dan tidak tergantung pada konteks budaya atau agama tertentu. Nah, adapun perbedaan yang utama pada pandangan Al-Razi dari filsafat moral lainnya pada zamannya ini seperti pemikiran Al-Ghazali adalah penolakannya terhadap penggandengan ketat antara wahyu dan moralitas, sementara banyak filsuf dan teolog muslim pada waktu itu menganggap bahwa etika bersumber sepenuhnya dari ajaran agama. Nah, Al-Razi ini berargumen bahwasanya akal dan rasio dapat memberikan landasan moral yang independen. Dengan cara ini, Al-Razi ini membuka ruang bagi pemikiran kritis dalam moralitas yang membedakannya dari pandangan yang lebih ortodoks dan pragmatis. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Adapun jawaban soal nomor 3 ialah Al-Farabi ini dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles mengembangkan konsep ideal, kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah dalam karyanya. Menurut Al-Farabi, kota ideal adalah masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip moral dan intelektual, di mana individu ini hidup dalam harmoni dan mencapai kebahagiaan sejati.
Adapun ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi ini, yang pertama, pemimpinnya bijaksana. Kota ideal ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan, mampu memimpin berdasarkan akal dan prinsip moral. Nah, lalu ciri yang selanjutnya adalah kehidupan bersama. Masyarakat dalam kota ideal harus hidup bersama dalam solidaritas dan saling membantu, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan intelektual. Nah, lalu ciri yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan sangat penting dalam kota ideal, di mana warga ini dididik untuk memahami kebenaran dan nilai-nilai moral. Pengetahuan ini dianggap sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan. Lalu ciri yang keempat adalah keadilan. Keadilan ini merupakan pilar penting dalam kota ideal. Setiap individu mendapatkan hak dan kewajiban yang adil, dan masyarakat berfungsi dengan adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pun ciri yang terakhir ialah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan utama kehidupan dalam kota ideal. Al-Farabi ini menghubungkan kebahagiaan dengan pencapaian moralitas dan pengetahuan, di mana individu ini menemukan kebahagiaan melalui hubungan yang harmonis dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Hubungan dengan konsep kebahagiaan ini, menurut pandangan Al-Farabi, kebahagiaan dicapai melalui keteraturan, keadilan, dan pengembangan intelektual. Dalam kota ideal, individu ini tidak hanya mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kebahagiaan kolektif. Oleh karena itu, kota ideal bukan hanya sekedar tempat tinggal atau sekedar kota biasa saja. Namun, kota ideal ini adalah komunitas yang mendukung pencapaian kebaikan dan kebahagiaan bagi semuanya. Selanjutnya, soal nomor 4. Ikhwan Al-Safa, Persaudaraan Kemurnian, memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Safa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Ikhwan Al-Safa atau Persaudaraan Kemurnian adalah kelompok intelektual yang aktif di abad ke-10 di dunia Islam. Mereka mengembangkan pendekatan ensiklopedis untuk menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui serangkaian risalah yang berisi diskusi tentang berbagai disiplin ilmu. Adapun metode Ikhwan Al-Safa ini, yang pertama adalah klasifikasi ilmu. Ikhwan Al-Safa mengorganisir pengetahuan ke dalam sistematika yang mencakup filsafat, sains, dan teologi, menciptakan pemahaman holistik tentang dunia. Mereka membagi ilmu menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ilmu praktis, etika dan politik. Yang kedua ilmu teoritis, filsafat dan sains, dan ilmu religius. Nah, lalu metode yang kedua adalah dialog dan diskusi. Dalam risalah-risalah mereka terdapat elemen dialog untuk menciptakan ruang atau pertukaran ide. Ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam memahami kebenaran. Lalu, metode yang ketiga ialah integrasi ilmu dan agama. Mereka ini berusaha untuk menunjukkan bahwa kebenaran dapat ditemukan dalam harmoni antara wahyu dan akal. Filsafat dan ilmu tidak bertentangan dengan agama, melainkan filsafat dan ilmu ini saling melengkapi. Dan metode yang terakhir ialah penggunaan akal. Akal ini dianggap sebagai alat utama untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran. Ikhwan Al-Safa menekankan bahwa pemahaman rasional adalah penting untuk memahami ajaran agama dan konsep-konsep metafisik. Adapun peran akal dalam mencapai kebenaran, Ikhwan Al-Safa ini meyakini bahwa akal adalah karunia Tuhan yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi dan memahami alam serta eksistensi mereka. Mereka berpendapat bahwa kritik dan penalaran,
Melalui penalaran kritis, individu dapat mengidentifikasi dan memahami kebenaran universal yang berada di balik ajaran agama. Lalu peran yang selanjutnya adalah pengembangan moral dan etika. Akal juga berfungsi dalam membimbing perilaku moral. Dengan menggunakan akal, individu dapat membedakan antara yang baik dan buruk, terus juga yang akhirnya mengarah pada kehidupan yang lebih etis. Lalu, peran yang terakhir adalah kesatuan kebenaran. Mereka berpendapat bahwa kebenaran bersifat satu dan utuh, baik melalui wahyu maupun akal. Manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Melalui pendekatan ini, Ikhwan Al-Safa berkontribusi pada dialog antara agama dan ilmu pengetahuan, serta memperkuat posisi akal dalam tradisi pemikiran Islam. Adapun soal yang terakhir, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina, serta bagaimana konsep ini memengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Jawaban dari soal nomor terakhir atau nomor 5, Ibnu Sina atau Avicenna merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat dan kedokteran Islam yang dikenal dengan teori emanasi. Teori ini menjadi dasar bagi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Adapun teori emanasi Ibnu Sina, yang pertama, emanasi dari Tuhan. Ibnu Sina menganggap Tuhan sebagai satu-satunya wujud yang benar-benar ada, wujud yang diperlukan. Dari Tuhan, segala sesuatu lainnya berasal melalui proses emanasi, bukan penciptaan secara langsung. Emanasi adalah proses di mana segala sesuatu mengalir dari satu sumber, yaitu Tuhan. Lalu, hierarki eksistensi. Dalam pandangan Ibnu Sina, ada sebuah hierarki wujud. Di puncak hierarki adalah Tuhan, diikuti oleh berbagai tingkat eksistensi yang lebih rendah, seperti akal, intelek, jiwa, soul, dan materi. Masing-masing tingkat dan emanasi memiliki sifat dan kualitas yang berbeda, dengan tingkat yang lebih rendah mengandung lebih banyak kekurangan. Lalu, selanjutnya adalah akal pertama. Emanasi pertama dari Tuhan adalah akal pertama, yang juga dianggap sebagai bentuk pemikiran murni, berfungsi untuk memahami dan merefleksikan keberadaan Tuhan, serta mengeluarkan akal-akal berikutnya dan jiwa-jiwa. Adapun pengaruh terhadap pandangan ontologis, yang pertama adalah kedudukan Tuhan. Dengan menganggap Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada, Ibnu Sina menegaskan posisi Tuhan yang mutlak dan transenden. Tuhan tidak hanya pencipta, tetapi juga penyebab dari segala eksistensi. Lalu, selanjutnya adalah keterhubungan alam semesta. Dalam teori emanasi, alam semesta dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan yang terhubung. Setiap entitas dalam alam semesta adalah manifestasi dari wujud yang lebih tinggi, yang menunjukkan adanya keteraturan dan tujuan. Lalu, pencarian kebenaran. Konsep emanasi juga berimplikasi untuk memahami realitas. Manusia sebagai bagian dari hierarki ini memiliki kapasitas untuk menggunakan akal dalam memahami kebenaran yang lebih tinggi dengan tujuan mencapai pengetahuan tentang Tuhan dan eksistensi. Adapun pengaruh dari ontologis yang terakhir adalah etika dan moralitas. Dengan memahami bahwa semua wujud emanasi dari sumber yang sama, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya etika dan moralitas yang berakar pada pemahaman tentang tujuan akhir dan kesatuan dalam penciptaan. Secara keseluruhan, teori emanasi Ibnu Sina ini memberikan kerangka pemikiran yang mendalam tentang hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia, serta menciptakan dasar bagi diskusi filosofis dan teologis selanjutnya dalam tradisi Islam. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.